A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desman. Saya dari kelompok 2 dari Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan mempresentasikan kembali hasil kesimpulan dari kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan makalahnya. Dan lanjutan dari video saya yang kemarin, yaitu dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Dan sekarang ini saya akan membahas kesimpulan yang saya dapatkan dari kelompok 8 sampai kelompok 13. Kesimpulan yang saya dapatkan dari kelompok 8 yaitu dengan judul Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini sangat mempunyai pengaruh yang sangat penting atau besar terhadap kemajuan peradaban Islam, dimulainya dari bidang politik pemerintahan, dan di mana ketika dinasti Fatimiyah di Mesir dipimpin oleh Al-Hakim bin Amrillah, ketika politik luar negerinya semakin agresif dan bermaksud meluaskan daerahnya ke wilayah yang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Dan berlanjut lagi ke kelompok 9 yang dapat saya simpulkan, yaitu dengan judul Dinasti Murabitun dan Muwabitun Afrika Utara. Yaitu ada beberapa poin yang saya dapatkan, yaitu pertama, Dinasti Murabitun pada awalnya adalah sebuah gerakan agama di Afrika Utara yang didirikan oleh Abdullah bin Yasin. Dinasti Murabitun memegang kekuasaannya selama 90 tahun dengan 6 orang penguasa, yaitu Abu Bakar bin Umar, Yusuf bin Tashin, Ali bin Yusuf, Tashin bin Ali, Ibrahim bin Tashin, dan Ishak bin Ali. Poin kedua, dinasti Murabitun mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan arsitektur dengan bangunan masjid. Dinasti Murabitun mengalami kemunduran dan kehancuran pada tahun 541 Hijriah. Dan pada faktor-faktor penyebab untuk runtuhnya dinasti Murabitun yaitu ada beberapa poin juga. Yang pertama, lemahnya kedisiplinan tentara dan merajalelanya korupsi yang melahirkan disintegrasi. Poin kedua, berubahnya watak keras pembawaan Barbar menjadi lemah ketika memasuki kehidupan Maroko di Andalusia. Untuk kelompok 10, saya menyimpulkan dari judul makalahnya, yaitu Perang Salib. Perang Salib terjadi pada abad pertengahan yang mengakibatkan dampak besar secara politik, sosial, dan ekonomi. Dampak terhadap politiknya yaitu mempengaruhi politik secara signifikan dengan mengubah struktur kekuasaan di Timur Tengah. Dampak terhadap sosial, perubahan budaya dan religius di Eropa. Dampak terhadap ekonomi yaitu menimbulkan biaya perang yang sangat besar, dan perang ini juga memicu perkembangan perdagangan karena interaksi antara Eropa dan Timur Tengah, serta memperkenalkan juga barang-barang baru dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta perkembangan kota-kota pelabuhan di Eropa. Lanjut lagi ke kelompok 11, yaitu dari judul Dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir setelah mengambil alih kekuasaan dari dinasti Ayyubiyah pada tahun 1250 Masehi dan memiliki peran penting dalam sejarah Timur Tengah. Mereka terkenal dengan keahlian militer mereka serta kontribusinya terhadap seni budaya dan arsitektur. Dinasti Mamluk juga dikenal karena telah menghadapi dan menghentikan serangan perang salib dari Eropa serta mempertahankan kekuasaan mereka di wilayah tersebut selama periode yang panjang. Berlanjut lagi ke kelompok 12 yang judulnya Kerajaan Utsmani, Safani, dan Mughal. Dari kerajaan tersebut memiliki kebiasaan Ottoman atau Utsmani, kekuasaan Safawi, dan kekuasaan
Mughal semuanya memegang peran penting dalam sejarah Asia pada masa kejayaan mereka. Kerajaan Ottoman terkenal dengan kekuatan militer dan perluasan wilayahnya diatur di Timur Tengah, Eropa Tenggara dan sebagian besar di Terania. Sementara Safawi fokusnya pada perkembangan kebudayaan dan agama di Iran. Dan kelompok selanjutnya itu kelompok terakhir, yaitu kelompok 13 yang judulnya Islam di Indonesia. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu sebelum Islam muncul di Indonesia, banyak teori yang berpendapat bagaimana cara Islam masuk di Indonesia. Dan ada pun beberapa teori yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan. Teori kedua menyebar melalui ulama, teori ketiga melalui kerajaan dan raja, dan teori keempat melalui akulturasi budaya. Dan cara orang-orang tersebut untuk menyebarkan agama Islam itu melalui perilaku yang baik yang menyederhanakan beribadah, sehingga banyak orang-orang yang masuk Islam karena orang-orang tersebut merasa nyaman terhadap agama Islam atas tingkah dan perilakunya yang baik yang diatur baik oleh agama Islam itu sendiri. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atas kesimpulan yang saya dapat simpulkan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.